Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Dua Said Maksum dengan NIM 21234083 dengan program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang anggaran dalam manajemen. Anggaran yaitu merupakan suatu rencana tertulis yang mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu yang tertentu. Dan penganggaran atau budgeting merupakan suatu proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Anggaran dalam manajemen memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui estimasi pendapatan dan pemakaian keuangan untuk periode yang akan berjalan. Yang kedua, untuk merencanakan koordinasi yang efektif antara sumber pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, untuk mendapatkan rincian layanan yang akan diberikan di waktu yang akan berjalan. Yang keempat, untuk menyediakan mekanisme kontrol keuangan dasar. Yang kelima, untuk menyediakan alat untuk mengevaluasi hasil kerja. Yang keenam, sebagai dasar untuk membuat informasi kebijakan di waktu yang akan datang. Dan ada juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu penganggaran. Yang pertama yaitu tujuan dan kebijakan suatu perusahaan, data waktu yang lalu, perkembangan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan penelitian dan pengembangan perusahaan. Dan dalam penganggaran pasti ada syarat dari penyusunan dari anggaran tersebut. Yang pertama yaitu realistis. Mengapa harus realistis? Karena anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. Yang kedua yaitu luas, yang artinya tidak kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Yang ketiga, berkesinambungan, yaitu membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Yang terakhir yaitu partisipatif, yaitu membutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah bercermin dalam anggaran. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang teknik anggaran. Yang pertama yaitu line item budgeting, yaitu penganggaran dilakukan dengan menetapkan batas pada proses alokasi anggaran dan menjamin bahwa unit kerja tidak dapat melakukan pengeluaran melebihi batas atasnya. Yang kedua yaitu planning programming budgeting system, yaitu jenis penganggaran ini menghubungkan perencanaan dengan penganggaran melalui program-program. Tahapannya dimulai dari perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Yang ketiga, zero based budgeting, yaitu penganggaran jenis ini merupakan menciptakan lingkungan kelembagaan di mana unit-unit kerja diminta untuk membuat prioritas berdasarkan hasil program yang dicapai pada berbagai tingkat pengeluaran. Selanjutnya yaitu performance based budgeting. Penganggaran ini berbasis kinerja yang lebih terfokus pada hasil pengeluaran yang dilakukan, bukan pada jumlah uang yang dikeluarkan. Dan selanjutnya yaitu tentang fungsi anggaran. Yaitu fungsi anggaran ada beberapa, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua memfasilitasi komunikasi dan koordinasi, yang ketiga mengalokasi sumber daya, yang keempat mengendalikan keuntungan dan operasi, yang kelima menyediakan standar untuk mengevaluasi kerja dan menyediakan intensif, dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dari anggaran ini. Karena anggaran merupakan angka anggaran tidak selalu tepat karena angka tersebut ditetapkan dengan menggunakan asumsi dan taksiran. Anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terrealisasinya anggaran yang telah direncanakan. Penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peranan manajemen.
Baiklah, mungkin itu sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.